Halo Sobat Data, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan Best Talk, Best Data for Best Strategi. Kali ini aku Ani akan menemani podcast kali ini. Kali ini kita akan masuk dalam segmen Bang Rebi atau Bangun Reformasi Birokrasi. Segmen ini bertujuan untuk meningkatkan gema di media sosial dalam rangka pembangunan reformasi birokrasi di BPS Kabupaten Kepulauan Aru. Kali ini kita akan berbincang-bincang santai mengenai anti korupsi dan gratifikasi bersama tamu spesial kita, yaitu ada Bapak Kepala KPPN Kota Tua, ada Bapak Muslim. Halo Bapak, apa kabarnya Pak? Selamat siang Mbak Ani. Halo. Halo. Alhamdulillah baik Mbak. Gimana Pak? Ini kan baru pertama kali nih menginjakkan kaki di BPS ini kan. Kira-kira gimana pesannya pertama kali menginjakkan kaki di BPS? Iya, kalau untuk suatu kantor layanan ke masyarakat, saya lihat BPS sudah cukup bagus ya, fasilitasnya, eh, untuk pelayanan ke publik sudah bagus lah. Mudah-mudahan ini bisa memberikan layanan terbaik kepada masyarakat ya. Kan kita akan ngobrol tentang anti korupsi dan gratifikasi nih Pak. Mungkin untuk bahasa sederhananya atau arti sederhana, apa sih itu arti dari korupsi atau apa itu arti dari gratifikasi Pak? Ya, untuk mungkin secara sederhana, korupsi itu kejahatan luar biasa Mbak ya. Jadi kalau kita definisikan kejahatan luar biasa karena dia bisa dilakukan oleh siapapun, setiap orang. Bukan hanya pejabat, bukan hanya pegawai negeri, penyelenggara negara, tapi setiap orang bisa melakukan korupsi. Dampaknya besar, dampaknya meluas ke masyarakat. Nah, ini ya, jadi korupsi itu bukan hanya kepada pelakunya, tapi kepada masyarakat luas juga. Dan merupakan kejahatan yang terorganisasi. Jadi ada sistematik ya, secara sistematik dilakukan. Bahkan ada organisasinya ya yang melakukan itu ya, secara terorganisir. Dan ini harus kita lawan nih, semua orang harus melawan, bukan cuma dari pejabat-pejabat pemerintah, pegawai negeri, tapi semua masyarakat harus bisa melawan. Nah, akar dari korupsi itu gratifikasi sebenarnya. Jadi gratifikasi ini adalah pemberian, Mbak. Pemberian kepada, ini definisi sempitnya, kepada penyelenggara negara, pada pegawai negeri. Namun secara luas sekarang di dunia internasional sebenarnya itu berlaku di sektor swasta juga. Jadi gratifikasi bisa berlaku di sektor swasta. Jadi pemberian karena sesuatu hal ya. Nah, ini yang nanti kita definisikan lebih lanjutnya. Apa itu gratifikasi? Tapi intinya dia adalah pemberian kepada penyelenggara negara untuk definisi sederhananya. Seperti itu. Kan saya juga pernah mendengar kayak ada kata suap nih Pak. Saya sering bingung untuk membedakan gratifikasi sama suap gitu Pak. Kira-kira perbedaannya apa? Ya, baik. Sebenarnya kalau untuk membedakan gratifikasi atau suap, ini ada beberapa hal ya yang bisa kita definisikan. Kalau suap, nah suap itu harus ada maksudnya. Nah, harus ada maksudnya. Jadi pemberian dimaksudkan agar seseorang melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Nah, bisa melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu ya. Namun kalau suap ini bisa terjadi hanya ada pemberinya. Jadi orang yang mau memberikan dengan maksud tujuan tertentu. Tapi tidak ada yang menerima. Kok bisa begitu? Karena bisa jadi yang menerima menolak. Ya, kalau suap itu ya. Jadi bisa jadi yang menerimanya nggak mau disuap nih, diberikan pemberian tersebut untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu. Kemudian ini harus ada intensinya tadi kalau suap. Tapi kalau gratifikasi ini harus ada dua-duanya nih. Nggak bisa
kalau disebut gratifikasi kalau nggak ada yang menerima. Harus ada yang menerima. Dan kalau ada yang menerima, sudah pasti ada yang memberikan. Kemudian, pemberinya sebenarnya tidak dipidana kalau gratifikasi. Yang dipidana yang menerima. Ya, beda dengan suap tadi, dua-duanya. Bahkan lebih besar yang melakukan suapnya ya. Kalau gratifikasi, yang menerimanya justru yang dianggap salah. Ya, jadi gratifikasi itu ya. Dan tidak harus ada intentionnya, Mbak, sebenarnya. Kalau gratifikasi itu, nah inilah yang makanya yang akar dari korupsi itu gratifikasi, Mbak. Karena sebatas pemberian, nah kalau di masyarakat mungkin ucapan terima kasih lah, penghargaan segala macam, tanpa ada maksud pemberian bahwa si A akan atau harus melakukan sesuatu ya, atau tidak melakukan sesuatu. Ini sebatas ucapan terima kasih. Dan sebenarnya nantinya itu adalah bagi yang memberi ini dimaksudkan sebenarnya investasi tuh, investasi jangka panjang. Jika suatu waktu yang bersangkutan yang memberi ini membutuhkan sesuatu, nah, dia bisa mengungkit itu. Nah, itu bedanya ya antara suap dan gratifikasi. Oh ya Pak, kan kalau dalam sehari-hari ini kita sambil berjalannya kehidupan, mungkin kita tidak sadar kita telah melakukan gratifikasi, suap, atau bahkan korupsi. Mungkin contoh-contoh sederhana yang biasa dilakukan oleh masyarakat ataupun apalagi dalam lingkup kepegawaian gitu ya Pak. Mungkin contoh sederhananya apa saja Pak? Ya itu tadi ya, salah satu contohnya ucapan terima kasih ya Mbak. Kadang-kadang kan kita dalam melakukan pelayanan, kita ini kan melakukan pelayanan yang service excellent ya, bagus. Dan penerima layanan ini akan merasa terbantu sekali. Karena merasa terbantu, mereka sebenarnya memberikan itu tidak ada intensi apapun. Wah, saya sangat berterima kasih. Uang terima kasih, ucapan terima kasih sebagai itu ya. Padahal itu masuk ke kategori gratifikasi. Mungkin contoh lainnya ya, ini bisa saya contohkan kalau ada pejabat yang melakukan hajatan pernikahan ya, anaknya pernikahan. Kira-kira kalau pejabatnya misalnya setingkat eselon 1 dirjen, kita yang bawahannya atau masyarakat lain memberikan hadiah atau kadonya itu ya, itu kira-kira nilainya akan lebih besar atau enggak? Mungkin lebih besar. Iya, jadi kita kadang-kadang karena posisi jabatan tertentu orang itu, kita berikan sesuatu yang lebih dari seharusnya misalnya. Nah kadang-kadang itu kita nggak sadar tuh, padahal itu termasuk gratifikasi. Itu hitungannya gitu. Coba, jadi kalau saya secara sederhana, gratifikasi itu bisa kita nilai seperti ini Mbak. Kalau kita tidak menjadi apa-apa, tidak ada status apapun, tinggal saja di rumah, tidak kemana-mana, ada nggak kira-kira yang memberikan itu? Nggak ada. Nggak ada kan ya? Nah, itulah gratifikasi Mbak. Kalau kita berposisi sebagai sesuatu, ada yang memberikan, pasti gratifikasi. Walaupun tadi nggak ada niat apapun sebenarnya di awal ya, tapi mungkin kedepannya nanti ada hubungan baik, ada hubungan dan sebagainya. Nah, ini mulai ada konflik of interest, karena sudah kenal sering memberi hadiah seperti itu. Nah makanya dari awal sebenarnya ini harus kita cegah paradigma seperti ini ya, memberikan sesuatu atas layanan yang sudah baik, sudah ini, memberikan hadiah. Ya ini patokannya itu. Kalau kita bukan apa-apa, apakah ada yang akan memberikan sesuatu? Berarti bisa ya Pak, untuk kata gratifikasi ini bisa diartikan bahwa segala sesuatu yang menarik gitu. Jadi ya udah kau kasih apa aja gitu. Atau sebenarnya setiap pemberian Mbak, karena status kita. Itu sebenarnya ya secara sederhananya. Karena itu tadi, kalau kita nggak sebagai apa-apa, diem aja di rumah, pengangguran, ada yang ngasih nggak? Kecuali bansos ya. Iya. Tapi kalau kita nggak ngapa-ngapain di rumah, terus tiba-tiba dikasih. Ini nggak mungkin. Ini kita dikasih tuh karena yang memberi itu kenal kita siapa. Itu udah termasuk gratifikasi tuh. Karena tidak sepantasnya sebagai
pegawai negeri, penyelenggara negara, pejabat pemerintah itu menerima sesuatu atas layanan yang kita berikan. Karena toh kita sudah digaji ya, Iya. sudah ada penghasilan yang tetap. Nah ini paradigma itu harus kita ubah nih. Eh, Mewajarkan sesuatu ya. Ah kan wajar Pak, saya menyelenggarakan pernikahan anak saya wajar dong menerima hadiah, kado semuanya. Enggak gitu. Pola pikirnya harus diubah. Bagaimana mungkin kita menerima sesuatu atas tugas yang kita lakukan dengan baik ya. Ucapan terima kasih. Nah itu patokannya kalau kita tidak menjadi apa-apa di rumah aja, ada yang memberi, nah itu baru sah tuh kita terima. Tapi kalau ada yang memberikan kita selama kita masih menjabat menjadi pegawai negeri, itu udah pasti tuh. Hitungannya harusnya gratifikasi. Oke. Nah, mungkin ada tips nggak sih dari Bapak nih untuk membiasakan diri kita untuk melakukan tidak melakukan gratifikasi gitu, Pak? Ya, intinya sebenarnya Mbak untuk ini pencegahan ya, atau upaya-upaya mencegah gratifikasi korupsi itu kita harus berani mengatakan tidak. Nah, kita harus lebih peduli juga ya, karena satu-satunya itu yang bisa mendorong itu kepedulian kita. Jangan menormalisasi hal-hal seperti ini, Pak, ini kan karena saya merasa terbantu, saya merasa dibantu. Ini bukan suap kok Pak, bukan ini. Tapi ya untuk rasa terima kasih saya itu dibantu urusan saya. Itu hal-hal yang seolah-olah jadi normal ya. Padahal itu enggak. Ya, makanya dari awal seharusnya kita bisa mengatakan tidak terhadap setiap pemberian apapun ya. Pemberian apapun selama kita masih menjabat atau menjadi PNS. Nggak normal lah, pokoknya kalau kita masih menjabat itu nggak normal kalau ada pemberian. Yang cuma-cuma gitu ya, Yang Pak? cuma-cuma. Harus katakan tidak. Harus katakan tidak di awal, Mbak. Karena kalau kita sudah, ya pasti kita bakal mencari alasan tuh kalau kita sudah mulai menerima, ya nggak apa-apa Pak, ini kan bukan ini. Nah ini kan nilainya di bawah 300, kan ada aturannya tuh ya sebenarnya. Nilai sampai 300.000 sampai 500.000, nah ini. Tapi itu nggak. Sebenarnya seharusnya kita bisa bilang tidak. Nah, di awal harus kita bilang tidak terhadap setiap pemberian itu. Nah, bagaimana ya Pak, jika kita menemukan kasus gratifikasi, suap atau korupsi, itu sebaiknya kita melaporkan ke pihak yang berwenang, itu kita lapornya ke siapa Pak? Ya, baik Mbak. Kalau memang jadi sebagai ASN ini ya, mungkin pesan juga yang pertama kita lakukan tadi ya, tolak dulu. Bisa mungkin tolak. Jika kita tidak bisa menolak, tiba-tiba dia memberikan kita ya sesuatu itu ya, dikirim lah misalnya lewat pos, ini kita harus laporkan. Yang pertama mungkin di setiap kantor saya yakin ada kepatuhan internal. Nah itu melalui kepatuhan internal itu dilaporkan ya. Unit pengendali gratifikasi masing-masing kantor sebagai level pertama ya, sebagai level. Kemudian juga bisa melaporkan melalui aplikasi Goal ya. Nah, dari KPK itu ada aplikasi Goal itu ya, gratifikasi online. Nah ini ada beberapa perlakuan ya terhadap gratifikasi. Misalnya kalau gratifikasinya dalam bentuk kue, itu kan cepat ini ya, artinya nggak bisa kita kirim juga ke sana ya barangnya. Tapi kalau bisa dikirim, kita kirim ke KPK itu ya. Mungkin nanti di KPK akan dilelang dan sebagainya ya. Tapi kalau tidak bisa, ini bisa kita sumbangkan ke masyarakat ya, panti asuhan atau fakir miskin seperti itu ya. Tapi pelaporannya tetap, jadi bisa melalui aplikasi Goal tadi ya, atau ke unit kepatuhan internal yang masing kantor pasti ada. Nah, mungkin seperti itu Mbak. Oke. Ini terakhir nih Pak, mungkin apa pesan yang mungkin Bapak ingin sampaikan untuk seluruh Satker di bawah lingkup KPPN Tual, terlebih khusus untuk BPS Kabupaten Kepulauan Aru? Iya, ini harapan saya mungkin kepada seluruh Satker, khususnya BPS ya, kita dapat sama-sama menjaga nilai-nilai integritas kita ya, integritas juga anti korupsi ini. Kita harus berani mengatakan tidak terhadap hal-hal yang mengganggu integritas kita.
sehingga eh, layanan kita menjadi lebih baik. Jadi kita melakukan pelayanan bukan semata-mata ada apanya gitu ya, tapi memang itu eh, harus dilakukan ya, dan sewajarnya memang harus kita lakukan pelayanan terbaik tanpa mengharapkan apapun ya, seperti itu. Jadi mari kita sama-sama menjaga nilai-nilai integritas, nilai-nilai anti korupsi, dan katakan tidak pada gratifikasi. Nah, mungkin itu, Mbak. Terima kasih banyak Bapak untuk waktunya, sudah meluangkan waktunya, sudah memberikan kita banyak motivasi untuk terhindar dari korupsi dan gratifikasi ini, Kak. Nah, demikian topik anti korupsi dan gratifikasi kita di hari ini. Jangan lupa untuk pantengin terus channel YouTube kita dan see you next video.